lagi. Baik, tutorial kita kali ini kita akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang akan kita gunakan nanti dalam pengambilan data di lapangan. Jadi, dari contoh yang telah diberikan pada teori, pada modul yang sudah dibaca, maka variabel yang digunakan sebagai contoh simulasi di sini adalah variabel pendidikan, pelatihan, dan kinerja. Tentu sebelum itu ada variabel karakteristik responden yang menyertai. Ada usia, jenis kelamin, dan jabatan. Nah, di variabel pendidikan sebagai variabel prediktor, sebagai variabel independen, disimbolkan dengan X1. Nah, di sini ada 4 pernyataan yang menggambarkan pendidikan, sehingga disimbolkan X11, X12, X13, X14. Nah, begitu juga dengan pelatihan, ada 4 pernyataan yang menggambarkan konsep pelatihan, ada X21, X22 sampai X24. Terakhir, ada variabel dependen, ada variabel respon yaitu kinerja dengan juga 4 pernyataan, Y11 sampai dengan Y14. Nah, masing-masing dari variabel ini akan dijumlahkan itemnya, pernyataannya, ya, untuk mendapatkan suatu angka, suatu nilai komposit yang menggambarkan satu variabel itu sendiri, ya. Jadi angka ini boleh dijumlahkan, boleh dirata-ratakan, sehingga kita akan mendapat satu kolom variabel nilai yang mewakili masing-masing variabel pendidikan, pelatihan, dan kinerja, ya. Nah, baik, saya akan mulai dari pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita mulai dari mengcopy terlebih dahulu data yang sudah ada ini, ya. Oke, data ini tentu harus diingat ada angka-angka ini 1, 2, 3, 4, 5, bahwa 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju misalkan atau kurang setuju, kemudian 4 setuju, 5 sangat setuju, ya. Nah, itu skala Likert yang digunakan untuk menjaring opini responden. Baik, saya mulai. Pertama, kita copy, ya, kita blok terlebih dahulu. Oke, ini kita blok. Oke, boleh kita blok semua dari sini, ya, dari usia. Oke, nah, ini kita blok, kemudian kita copy. Oke, setelah kita copy, kita masuk ke SPSS. Nah, kita paste di data view, ya. Kita paste di data view. Di SPSS itu ada 2 jendela, yang pertama data view, yang kedua adalah variable view. Nah, kita paste data tadi di data view. Kita klik, kita paste. Oke, nah ini hasilnya. Nah, ini kenapa ada yang kosong? Karena data ini adalah data string. Kita bisa ganti variabel 2 ini dan 3 ini dengan string, ya. Apa itu string? String adalah suatu variabel dengan kata-kata, bukan angka, ya. Nah, jadi kalau kita kembali di Excelnya, kita lihat bahwa ini jenis kelamin perempuan laki-laki, jabatan SMA diploma sarjana. Nah, ini adalah variabel dengan isian, dengan respon berupa huruf kata-kata, ya. Jadi harus diubah ke bentuk string. Oke, ini saya copy, ya. Oke, nah itu saya copy, saya blok dulu 2, saya copy ulang yang jenis kelamin dan jabatan.
lalu saya taruh di data view di variabel 2 ya. Nah, ini dia sudah keluar ya. Ini sudah keluar nilainya. Oke. Nah, lalu bagaimana? Lalu kita harus mengganti ya name ini dengan judulnya, dengan title-nya. Oke. Nah, di sini judulnya adalah dari usia sampai dengan kinerja. Nah, ini kita harus ganti masing-masing ini dengan menggunakan judul yang ada di Excel tadi, usia. Nah, dan seterusnya ya. Nah, tentu merepotkan kalau nanti ini ada banyak ke bawah ya, karena bisa jadi satu variabel tidak hanya 4 pernyataannya, tapi lebih dari 4 ya. Nah, bagaimana caranya agar praktis? Ini kita bisa copy. Nah, ini kita blok dulu, kita copy ya. Kita copy semua, lalu kita bentuk dalam struktur yang berbeda. Yang ini berupa horizontal, sekarang kita bawa ke vertikal. Caranya bagaimana? Klik kanan, lalu cari gambar ini atau paste spesial boleh. Paste spesial, lalu transpose ya. Ingat transpose, lalu oke. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Ingat bahwa SPSS tidak menerima spasi. Jadi jenis kelamin ini saya berikan underscore. Oke, selesai. Nah, sekarang ini kita bisa copy. Kita copy, lalu kita bawa ke SPSS. Taruh di sini, kita paste. Saya blok dulu ke bawah. Oke, lalu paste. Nah, ini dia hasilnya ya. Oke, ini hasilnya. Sudah selesai. Jadi proses input data untuk SPSS dinyatakan sudah selesai. Dengan begini, maka kita akan bisa langsung menggunakan analisis yang kita butuhkan ya. Jadi yang pertama, sesuai dengan materi kita akan coba terlebih dahulu dengan menggunakan analisis uji validitas ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya mudah ya. Pengujian validitas dengan cara klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Oke. Nah, lalu tentu yang kita masukkan adalah item pernyataan dan variabelnya ya, totalnya, bukan karakteristiknya ya. Jadi yang pertama pendidikan dulu. Jadi kita ambil satu-satu ya, nggak semua. Jadi pendidikan ada 4 pernyataan X11 sampai X14. Kita blok semua. Oke. Nah, ini dia ya. Kita blok semua di sini, lalu kita klik tanda panah ini, lalu akan berpindah dari yang kolom di sini ke kolom sebelahnya ya. Dari sini tinggal kita klik OK. Nah, selesai. Ini dia ya. Jadi mudah bukan? Pengujian validitas untuk pendidikan. Nah, ini dia. Oke. Jadi mana hasilnya? Nah, kita cukup lihat dari kolom yang paling kanan ya. Jadi kolom yang paling kanan di bawah pendidikan ini ada 3 komponen nilai. Yang pertama ada Pearson correlation, ada significant to tail, dan N. Nah, kita bisa gunakan Pearson correlation yang ada di sini. Oke, dengan mempertimbangkan nilai kritis kita dengan menggunakan N ya, jumlah sampel. Kalau kita rujuk di nilai R tabel dengan N sebanyak 30, maka kita akan mendapat suatu angka sebesar 0,361 ya. Nah, kalau angka ini lebih dari 0,361 maka dinyatakan valid. Ingat ya, jika nilai ini lebih dari 0,361 maka dinyatakan valid untuk X11 ya. Untuk X12, nah ini juga sama, cek angka yang ada di bawahnya. Oke.
Ini juga valid ya, karena di atas 0,361. X13 juga valid, X14 juga valid. Sehingga secara keseluruhan semua item yang ada di pendidikan dapat dianggap valid ya. Nah, lalu kalau memang semua telah valid, apakah dia reliable? Maka kita bisa cek. Kita klik analyze ya. Kita klik scale, lalu kita klik reliability analysis. Nah, di sini bedanya adalah di reliability kita cukup masukkan itemnya saja tanpa totalnya ya. Jadi X11 sampai X14 kita masukkan ke item. Kita klik tanda panah, maka dia akan muncul di sini. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Oke, ini dia ya. Nah, seperti teori yang telah dipelajari, maka suatu variabel dinyatakan reliable jika nilai alpha Cronbach yang diperoleh lebih dari 0,6 ya. Nah, karena nilai Cronbach alpha hitungnya nilainya 0,685, tentu ini lebih besar dari 0,6 sebagai nilai kritis, nilai pembanding ya. Oleh karena itu, variabel pendidikan dapat dikatakan reliable ya. Secara keseluruhan itu berarti bahwa pendidikan telah valid dan reliable. Oke, paham bukan? Nah, ini saya berikan contoh satu saja. Silahkan dipelajari dan dipraktekkan untuk pelatihan dan kinerja. Prosesnya juga sama persis ya, tidak ada bedanya. Oke, sekian untuk uji valid dan reliable. Saya akan beranjak sekarang ke statistika deskriptif ya. Oke, saya minimize dulu. Nah, di statistika deskriptif saya akan coba lakukan dua uji statistik deskriptif ya. Yang pertama berdasarkan kategori, yang kedua berdasarkan nilai rasio ya. Mana yang kategori, mana yang rasio. Nah, ini kita bisa lihat dari data karakteristik ini. Ini merupakan data rasio ya. Data usia ini merupakan data rasio, sedangkan jenis kelamin dan jabatan merupakan data kategorisasi. Nah, perlakuan uji statistik deskriptifnya pun berbeda ya. Kalau di jenis kelamin dan jabatan kita menggunakan distribusi frekuensi. Contoh, analyze deskriptif statistik, kita klik frequencies. Nah, di sini kita klik jenis kelamin dan jabatan, kemudian kita klik tanda panah sehingga dia berpindah ke kolom variabel. Kemudian kita klik OK. Nah, oke, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jenis kelamin laki-laki 23 orang, perempuan 12 orang. Ya, dengan persentase sebesar sekian. Jabatan juga sama, diploma, sarjana, SMA. Di sini ini pendidikan seharusnya ya, bukan jabatan. Nah, ini frekuensinya 15 untuk diploma, sarjana 10, SMA 10 dengan persentase seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau data kita adalah rasio seperti ini? Nah, kalau ini tentu tidak bisa dibuat frekuensinya ya. Kita bisa menggunakan analyze deskriptif statistik deskriptif. Nah, kita klik usia, taruh di sini. Maka akan diperoleh hasil seperti ini, bahwa usia paling minim, paling muda 25 tahun, kemudian maksimum 48 tahun dengan rata-rata usia sebesar 37,57 dan simpangan baku sebesar 7,4. Nah, inilah dia deskripsinya ya. Kalau data kita data rasio seperti ini. Tidak hanya usia, misal penghasilan, kemudian IPK, kemudian apapun itu yang sifatnya menghitung, maka gunakan deskriptif ya. Nah, bagaimana untuk yang lain? Sama juga boleh ya. Analyze, kita ingin tahu nih
di X1 itu X11 mana sih yang paling banyak, apakah yang jawaban sangat setuju, apa yang setuju atau yang tidak setuju. Ya, kita klik frequencies. Contoh ini kita keluarkan dulu. Saya mau keluarkan ini. Nah, ini. Lalu saya oke. Nah, ini hasilnya ya. Ternyata sebagian besar jawaban responden adalah di pilihan nomor 3 ya, 54,3% untuk item X11 di pendidikan. Untuk X12 ternyata sebagian besar jawaban responden dia pilih di nomor 4 atau setuju ya. Nah, dia sebanyak 60%. Nah, begitu juga yang lain. Oke. Nah, jadi itulah sekilas ya terkait dengan pengujian statistika deskriptif ya. Jadi prosesnya tadi diingat, kalau kita uji valid adalah di analyze, correlate ya, bivariate. Kalau reliable di scale, reliability analysis. Kemudian di pengujian deskriptif kita tinggal klik deskriptif di sini. Kita bisa gunakan frequencies, deskriptif, explore atau cross tab ya untuk penyajian yang lebih detail nanti ya, tabel silang ya. Oke. Nah, silahkan itu dieksplorasi. Semoga bermanfaat dan dapat diikuti dengan baik. Sampai jumpa. Terima kasih.